Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khaliluhu wa habibuhu wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada hari Jumat yang mulia ini, marilah kita sama-sama saling berpesan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang dengan iman dan takwa yang kita miliki, mudah-mudahan kita menjadikan insan yang terbaik bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat dan agama yang kita cintai. Dan dengan iman dan takwa yang kita miliki, mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Berdasarkan ayat di atas, memberikan satu makna yang tersirat dan yang tersurat. Hidup seorang muslim yang baik apabila memiliki keimanan dan ketakwaan di dalam kehidupan itu. Oleh karena itu pesan mingguan yang biasa diucapkan khatib, yang biasa dibacakan khatib, untuk menjadikan umat Islam menjadi umat yang terbaik adalah dengan melaksanakan takwa di dalam kehidupan kita. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan demikian, undang-undang dalam kehidupan kita mungkin kurang diperlukan kalau umat Islam menjadi umat yang bertakwa di dalam kehidupan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sehubungan dengan itu, maka khutbah Jumat pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang persiapan menghadapi hari kemudian yang dijanjikan. Salah satu di antara iman kita umat Islam, rukun iman kita ada 6. Dan satu di antara rukun iman umat Islam yang wajib kita yakini adalah beriman akan datangnya hari akhir. Berbicara tentang hari akhir, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitulah orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib adalah benda yang tidak rasional dan tidak akan pernah rasional. Karena iman itu di dalam hati. Al-imanu hahuna, al-imanu hahuna. Iman itu di sini, iman itu di sini, bukan di sini. Hadis ini memberikan makna kepada kita. Apabila kita mengaku orang yang beriman, akankah kita percaya dengan perkara-perkara yang akan berlaku pada diri orang yang beriman, yaitu tentang akan berlakunya hari kiamat. Dan kita sudah ditunjukkan oleh Allah dengan beberapa tanda yang mungkin sekarang kita tengah merasa. Air pasang, ya, laut pasang, itu merupakan satu tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita hanya menjawab dengan fenomena alam, iman itu tidak akan mungkin ia berlaku. Kenapa? Karena itu fenomena biasa. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, apa alam berbicara, itu tanda kuasa Allah tengah berbicara. Muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, berbicara tentang persiapan hari kemudian. Apabila kita sebagai seorang muslim yang mukmin, apa sih yang kita suruh? Modal apa yang akan kita bawa? Islam mengajarkan kepada kita persiapan yang perlu kita bawa
untuk menghadap Allah pada hari kemudian hanya 5 modal. Tolong diingat-ingat. Kita di dunia Allah suruh cari modal untuk dibawa ke negeri akhirat. Apa modal yang kita bawa? Yang pertama, modal iman yang mantap. Iman adalah modal yang pertama dan yang terutama yang akan kita bawa. Dan iman inilah penentu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, modal yang akan kita bawa menghadap Allah yang kedua adalah modal ibadah yang rajin. Berulang-ulang khatib dan mungkin penceramah yang lain berpesan, nak melaksanakan ibadah yang terbaik di rumah Allah lah. Tapi sayang, umat akhir zaman datangnya ke rumah Allah hanya seminggu sekali. Kemana hari yang lain? Padahal modal ini yang akan kita bawa. Islam tidak melarang dimanapun kita ibadah, tetapi sebaik-baiknya ibadah di rumah Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang-orang yang boleh mengimaratkan rumah Allah, orang-orang yang boleh pergi ke masjid adalah orang yang betul-betul mantap iman kita kepada Allah. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid dibina untuk menjadikan hamba yang bertakwa. Tiap minggu khatib pesan takwa, tapi kalau datangnya ke masjid hanya seminggu sekali, belum standar ISO-nya Allah, takwa kita akan dapat. Padahal modal inilah yang akan menghadap Allah nanti setelah kita meninggalkan dunia. Itu modal yang kedua, ibadah yang rajin. Yang ketiga, modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah modal akhlak yang baik, akhlak yang cantik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqalal mizan yaumil qiyamah min husnil khuluq." Yang akan memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat adalah perangai kita yang cantik ketika mana di dunia. Karena Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku tidak diutus oleh Allah ke atas dunia ini melainkan untuk menyempurnakan pribadi dan akhlak manusia dari akhlak jahiliyah menjadi akhlak yang Islam. Itulah tugas kerasulan. Oleh karena itu modal yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah nanti pada hari akhirat adalah modal akhlak. Yang ketiga, modal yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah nanti yang ketiga adalah modal ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Di dalam berbicara tentang ilmu untuk menghadap Allah, ilmu ini ada dua. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Kadang-kadang kita menunggang terbalikan, kadang-kadang kita menukarkan. Ilmu sama saja, betul. Menuntut ilmu sama saja. Tapi prioriti menuntut ilmu mesti berbeza. Maka hukumnya yang fardu ain kena didahulukan. Tapi coba kita lihat, setiap kuliah maghrib, peserta yang hadir, yang fardu ain diajarkan, mungkin Anda boleh katakan setiap majelis ilmu yang datang kurang dari 1% dari jumlah umat Islam yang ada. Angka yang cukup membimbangkan. Kalau Islam dan ajarannya sudah tidak diminati oleh umat Islam, nak minat apa kita dalam hidup? Tidak salah kita menuntut ilmu dunia, kita belajar ilmu dunia sampai pada peringkat yang tertinggi. Tetapi kemana ilmu fardu ain yang diperintahkan Allah untuk mendalami ilmu agama? Karena bimbang di dalam hadis Rasulullah SAW, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang pandai akalnya, barang siapa yang cerdik otaknya, barang siapa yang bijak pemikirannya, tetapi tidak bertambah pandai ilmu agama dalam dadanya, maka Allah tidak akan menampakkan kepada dirinya, melainkan makin jauh daripada Tuhan. Kita tengok orang yang hebat-hebat ilmu dunia, tapi kalau ilmu agama tidak hebat, ilmu dunia tidak akan hebat kita. Kita tengok orang-orang yang hebat-hebat ilmu dunia, tapi kalau ilmu agama tidak hebat, tidak akan kemana itu dunia. Islam dulu hebat, pernah mencengkam 2/3 dunia ini hampir 750 tahun. Kalau mungkin muslimin sedang cuma belajar sejarah,
mereka hebat? Sebab agama Allah dulu yang hebat. Pepatah Melayu mengatakan, kalau kita menanam rumput, tidak akan mungkin padi tumbuh sendiri. Tapi kalau kita menanam padi, insya Allah rumputnya akan tumbuh sendiri. Kalau kita kejar akhirat, dunia akan ikut di belakang. Kalau kita kejar dunia, mustahil akhirat akan ikut dari belakang. Disitulah gambarannya. Tetapi pengajaran ini belum mampu mengajarkan saudara-saudara kita betapa pentingnya kita mempersiapkan ilmu agama sebagai bekal dan modal untuk kita bawa nanti di akhirat. Seolah-olah ilmu dunia adalah ilmu yang segala-galanya. Tidak. Kita boleh lihat dan coba boleh bandingkan. Islam pernah berjaya menawan dunia hampir 7,5 abad. Kalau kita sekarang, Islam hebat, tetapi Islam mudah berpecah belah, Islam mudah berbala, Islam mudah bergaduh hanya karena isu-isu yang kecil. Kenapa? Karena kejahilan kita memahami ilmu agama Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang keempat. Dan yang kelima, modal yang akan dibawa nanti menghadap Allah ketika di akhirat. Modal yang kelima adalah modal amalan soleh yang banyak. Amal soleh inilah yang akan membawa kita, menghantarkan kita dalam menghadap Allah, meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, karena dunia ini adalah sementara, dunia ini adalah sekejap. Ia sudah lekat dengan nama. Apa makna dunia? Dunia maknanya rendah, bawah, hina, singgah, lalu, lewat, sekejap. So kalau dunia itu bahasa Arab, apa maknanya? Itulah tadi. So kalau kita jadikan dunia adalah penghujung, pengakhir kehidupan, silam. Dunia bukan pengakhir kita, dunia bukan penghujung kita, tapi dunia mazra'atul akhirat. Dunia adalah perkara yang menghantarkan manusia menghadap Allah nanti di akhirat. Ending kita, iman kita, ada hari kehidupan selepas kematian di dunia. Dan bermulanya akhirat ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam At-Tirmidzi, "Idza jaa mautu ahadikum faqad jaa akhiratu." Apabila seseorang meninggalkan dunia, maknanya akhiratnya sudah sampai. Oleh karena itu muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari, karena dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Jangan kita tertipu, terbujuk dengan tipuan rayuan dunia yang sementara, karena kita banyak yang terlupa. Yang dunia ini hanya sementara, akhirat itulah yang selama-lamanya. Tetapi pujukan tipuan rayuan dunia, kadang-kadang jawabannya apa? Ustaz, kubur masing-masing Ustaz. Akhirat itu nanti, ini dunia yang kita pikir, akhirat nantilah kita pikir. Ada saudara-saudara kita yang jawabannya seperti itu. Kadang-kadang kita sedih jawaban begitu. Bukan tidak boleh kita mencari dunia, tapi akhirat kita seberapa yang kita cari. Bahkan di dalam Quran itu, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila sholat tidak ditunaikan, bertebaran kamu ke atas muka bumi Allah, cari rizki Allah. Mengapa? Ada perintah kita untuk bekerja selepas ibadah. Tetapi jangan lupa ibadah ketika mana panggilan Allah, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Apabila panggilan azan dikumandangkan pada hari Jumat, bersegeralah untuk menuju ke rumah Allah, menuju ke masjid untuk mengingati Allah, dan tinggalkan segala jual beli, dan tinggalkan segala proyek dan bisnis yang lain, karena itulah yang terbaik jika mereka faham. Tapi berapa kerat yang kita faham? Tidak banyak. Oleh karena itu muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ya, pengajaran dari khutbah yang kita bacakan tadi, yang pertama, hendaklah dunia dijadikan hanya sebagai sarana dan prasarana untuk menuju akhiratnya Allah. Yang kedua, jadikan dunia ini adalah modal dan bekal kita yang akan kita bawa untuk menuju Allah. Dan yang ketiga, mencari kehidupan di dunia, jangan lupa
kita cari kehidupan di akhirat yang akan kita bawa bersama-sama nanti. Dan yang keempat, apabila dunia yang kita cari ya tidak kita dapati, maka keimanan dan akhlak yang baik tidak akan menjadikan kita goyahnya iman kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mimbar Jumat sekali lagi berpesan bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita supaya bersikap sederhana dalam segala amalan dan tindakan. Kita amatlah dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan kepribadian yang tinggi, karena Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Pada masa yang sama, kita juga disarankan supaya menjauhi sebarang bentuk fahaman yang sesat dan perbuatan ekstrim yang kesannya akan menjadikan keharmonian, perpaduan dan keselamatan umat dan negara yang kita cintai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina maulana Muhammad sayyidil mursalin wa radallahu 'an ashabi wa qarabati wa azwaji wa dhurriyyati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka tawassulaka min nabiyyikal amin wa sifatika uzma an tahfadhu bi'ayna inayat rabbaniyah wa bihifdhi wiqadatika as-samadaniyah jalalatan malikina al-mu'azzam sultan Selangor Sultan Syarafuddin Syalhaj ibn al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Syalhaj. Allahumma adina al-auna wal hidayata wa taufiq wa sihhata wa salamata minka li wali ahli Selangor Tengku Amir Syahid Sultan Syarafuddin Syalhaj fi amnin wa salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil amrahuma muslihin wa rafiyati wa rayat wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wa rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah mengkaruniakan kepada kami rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai itu agama negeri ini. Justru kami Tuhan kehadirat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, terimalah amalan-amalan kami, kukuhkanlah perpaduan di antara kami, luaskanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah kami ke jalan yang karidai, lindungilah kami daripada bencana dan ujian-Mu yang berat, seperti kemarau panjang, banjir besar, wabak penyakit dan sebagainya, supaya dengan demikian negeri kami akan sejahtera, bertambah makmur dan barakah. Ya Allah, kami puan kadang mantapkanlah pegangan kami menurut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan perihalalah kami daripada amalan akidah yang menyeleweng seperti pahaman Syiah, Qadiani dan lainnya. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu, menunaikan dengan berjamaah, menghadirkan diri datang ke masjid dan ke surau, menunaikan zakat dan kefarduan yang lain, serta wakafkan hartanya pada jalan yang diridhai Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة